Akhir-akhir ini, polemik mengenai jaminan hari tua ramai dibicarakan. Bahkan para buruh sampai demo di Kementerian Tenaga Kerja. Mereka menuntut agar peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022 mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran program jaminan hari tua dicabut. Ada apa sebenarnya? Mari kita bahas di kacamata Rian Ernest. Polemik dana jaminan sosial para pekerja ini bermula 2 Februari kemarin ketika Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menaikkan peraturan itu. Aturan yang akan berlaku mulai 4 Mei ini menyatakan bahwa manfaat jaminan hari tua atau JHT akan dibayarkan ketika pekerja mencapai usia 56 tahun atau mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Masih dalam ketentuan tersebut, pekerja yang menjadi korban PHK atau mengundurkan diri dari pekerjaannya juga akan menerima JHT saat usia 56 tahun. Nah, berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum, negara perlu memberikan perlindungan untuk melindungi seluruh siklus hidup masyarakat dalam menghadapi resiko sosial. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan sosial. Karenanya, negara telah menerbitkan Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang tentang BPJS, dan seluruh peraturan lain yang terkait dengan jaminan sosial, sehingga setiap orang terlindungi oleh program-program jaminan sosial, misalnya jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Dalam perjalanannya ada beberapa perubahan syarat pembayaran manfaat JHT, jaminan hari tua. Awalnya pemerintah memberikan kebijakan khusus, yaitu membolehkan kita mencairkan manfaat JHT karena alasan berhenti bekerja, termasuk PHK atau mengundurkan diri. Sebenarnya pemberlakuan kebijakan khusus tersebut, sekali lagi khusus, itu dilakukan dalam rangka merespon tuntutan pekerja yang mengalami PHK masif pada saat itu. Di saat pemerintah saat itu belum punya program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Sehingga kebijakan khusus ini, kebijakan bisa mencairkan JHT yang saya jelaskan barusan, merupakan transisi dalam menyongsong pemberlakuan program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Setelah JKP berlaku, pemerintah memandang perlu untuk mengembalikan program jaminan hari tua sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya, yaitu menerbitkan peraturan Menteri Tenaga Kerja yang akhirnya diprotes banyak pihak ini. Dalam Permenaker tersebut, pekerja yang mengalami PHK atau mengundurkan diri dapat mengajukan klaim manfaat JHT yang pembayarannya diberikan waktu peserta memasuki usia 56 tahun. Sesuai dengan fungsi awal jaminan kehilangan pekerjaan di dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Bagi saudara-saudara kita yang diberhentikan atau mengundurkan diri, selain program JKP, ada juga program lainnya. Misalnya program pesangon, tentu ya, wajib. Ada juga kartu prakerja dan kompensasinya, serta kredit usaha rakyat atau KUR bagi saudara-saudara kita yang beralih profesi menjadi wirausaha di bidang UMKM. Ada beberapa aspek yang melatar belakangi penerbitan Permenaker tersebut. Pertama, aspek hukum sesuai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Bahwa, ini kata undang-undang, manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai itu akan cair pada saat peserta memasuki usia pensiun, cacat total tetap atau meninggal dunia. Yang kedua, aspek filosofis dari JHT yaitu perlindungan pekerja di hari tua waktu mengalami cacat total atau meninggal dunia. Jadi sesuai prinsipnya JHT memang diberikan untuk pekerja saat masuk usia uzur atau tua atau sudah tidak produktif lagi. Yang ketiga, aspek ekonomis. JHT harusnya akan menguntungkan peserta bila ditabung untuk waktu yang lama. Keempat, aspek sosiologis, yaitu selama ini terdapat penumpukan manfaat saat pekerja mengalami PHK. Terdiri dari manfaat JHT dan jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi kita akan bahas soal JKP, apakah betul-betul menumpuk? Kita akan lihat. Seberapa menguntungkannya JHT?
Mari kita simulasikan perhitungan JHT. Contoh, saya simulasikan ya. Misalkan upah per bulan 5 juta per bulan. Iuran yang dibayarkan untuk program jaminan hari tua itu sebesar Rp285.000 per bulan. Atau sekitar 3,4 juta per tahun. Bila pekerja menjadi peserta JHT di usia produktif 25 tahun misalkan, dan dinyatakan pensiun ketika usia 56 tahun, artinya pekerja tersebut membayar iuran selama 31 tahun dengan total dana yang dibayarkan mencapai 106 juta rupiah. Ini merupakan sebuah dana yang memadai untuk kehidupan hari tua kita. Tapi itu hanya tabungannya, 160 juta. Lalu, mempertimbangkan adanya perubahan saldo tiap tahun, lalu investasi, berbagai instrumen oleh BPJS Tenaga Kerja, maka manfaat ini yang diperoleh pekerja saat hari tua, berdasarkan perhitungan kalkulator JHT bisa mencapai 248 juta rupiah. Lumayan kan? Jadi secara normatif dan melihat angka di atas, menurut saya, sah-sah saja ada perubahan aturan JHT agar manfaat maksimal dan optimalnya betul-betul melindungi teman-teman pekerja di usia lanjut tadi. Nah, seperti apa sih kondisi saudara-saudara kita yang sudah pensiun pada hari ini, di hari ini? Dari sebuah data dari Dewan Jaminan Sosial Nasional, saya mengetahui bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia di tahun 2020 paling banyak di usia lansia, umur 65 tahun ke atas. Perlu ada jaring pengaman untuk saudara-saudara kita ini. Berikutnya, mari kita lihat data soal pencairan JHT yang selama ini sering dilakukan. Kelihatan ya, data yang sama menunjukkan usia pihak yang mencairkan JHT. Hampir setengah saudara-saudara kita yang mencairkan JHT ini masih berusia 20-30 tahun. Masih usia produktif dan sebenarnya masih bisa terus bekerja. Data lain juga menunjukkan yang mencairkan JHT ini biasanya juga belum lama menjadi peserta. Sekitar 3/4 saudara-saudara kita yang mencairkan JHT ini baru jadi peserta hanya sampai 10 tahun saja. Masih baru, belum lama. Data yang sama menunjukkan bahwa dana JHT yang dicairkan ya kurang lebih sebesar 1-10 juta rupiah saja. 1-10 juta rupiah saja. Jauh sekali dibandingkan dengan manfaat yang bisa diterima teman-teman di hari tua nanti. Yang bisa sampai ratusan juta rupiah sesuai simulasi tadi. Tentu saya menyadari. Saya juga menduga JHT ini dicairkan selama ini karena faktor ekonomi, faktor kepepet. Ini masa pandemi. Sangat bisa dimengerti. Tapi dari simulasi, potensi JHT menjadi dana pensiun juga bagus kok. Bisa sampai ratusan juta rupiah. Daripada kita cairkan hari ini tapi hanya dapat 1-10 juta rupiah saja. Nah, sampai sini nih. Saya cuma punya 2 pertanyaan dari polemik ini. Kalau JHT tidak boleh lagi dicairkan, apakah jaminan kehilangan pekerjaan sudah optimal menjadi bumper bagi rakyat? Pertanyaan kedua, kok bisa ya Menteri Tenaga Kerja kalah suara di sosial media dan pemberitaan? Pertama, soal jaminan kehilangan pekerjaan. Faktanya, JKP ini memang baru akan berjalan. Program ini masih baru diluncurkan di 22 Februari nanti. Dan mungkin belum bisa meyakinkan teman-teman pekerja. Jadi tidak heran protesnya begitu besar. Apakah sosialisasi dan edukasi sudah dilakukan maksimal sebelumnya? Yang jelas, Menteri Tenaga Kerja dan unsur pemerintah sudah kalah suara dengan rekan-rekan buruh dan Said Iqbal. Menteri Tenaga Kerja seperti kurang suaranya. Apakah salah Menteri Tenaga Kerja? Kalau saya lihat aturannya, undang-undang jelas mengatur bahwa BPJS berfungsi memberikan informasi mengenai penyelenggaraan jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Dan penyelenggaraan program JHT adanya di BPJS Ketenagakerjaan, bukan di Menteri Tenaga Kerja. Menteri berperan hanya mengatur teknis syarat dan manfaat. Yang run the show adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jelas, BPJS Ketenagakerjaan tidak optimal dalam melakukan sosialisasi perubahan kebijakan ini. Ini juga menambah pekerjaan rumah BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan investasi dana yang terhimpun juga dikelola dengan baik. Ada poin menarik dari pengamat Indef, sebuah lembaga kajian ekonomi, Nailul Huda di artikel Jawa Pos, mengatakan
ada dugaan masalah di portofolio investasi BPJS Tenagakerjaan. Ia menyarankan pemeriksaan kinerja keuangan BPJS Tenagakerjaan. Katanya, jadi mengalir kemana saja saham-saham gorengan atau saham liquid atau kemana, ini harus diteliti. Takutnya semacam jiwasraya. Nah, sebagai penutup, seharusnya Menteri dan BPJS sudah siap tarung narasi sebelum buat perubahan yang sudah diketahui akan ditentang rekan-rekan pekerja yang selama ini terpaksa mencairkan JHT untuk keperluan darurat. Sekarang, kelabakan. Terlebih, jaminan kehilangan pekerjaan masih baru, bahkan belum diluncurkan. Pekerja belum kenal, pelaksana pun masih gagap. Apakah yakin sekarang ini akan mengubah kebijakan JHT di saat jaminan kehilangan pekerjaan sebagai solusi alternatif juga belum dikenal? Semoga video ini bisa didengarkan para elit pengambil kebijakan. Like dan share video ini bila bermanfaat. Sampai jumpa.